ketampanan Yusuf. Nah, ini menarik nih, ketampanan Yusuf nih. Yusuf ini sangat terkenal. Jadi ketampanan Yusuf ini memang sangat terkenal sekali. Ketampanan Yusuf sangat terkenal. Ya, di ayat 36 jelas dikatakan bahwa Yusuf gagah dan tampan. Iya, kata Yusuf ganteng banget. Iya, katanya begitu. Bahkan, nah ini saya kasih dari point of view agama lain ya, nggak apa ini menambah pengetahuan kita. Bahkan dalam tradisi Islam, Yusuf pun juga digambarkan begitu ganteng, begitu tampan, gitu ya. Sampai jadi lagu. Jadi waktu Wali Songo mendakwahkan Islam di tanah Jawa, salah satu metode yang Wali Songo gunakan adalah lagu. Dan Wali Songo menggunakan lagu tentang Yusuf ini. Sebenarnya lagu itu mengisahkan tentang beberapa nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ayub gitu ya. Tetapi yang Wali Songo tegaskan di Yusuf ini kegantengannya. Itu. Kira-kira lagunya begini. Semoga nggak salah nadanya ya. Eman teman, wong bagus durung sembayang. Eman teman, wong bagus durung sembayang. Nabi Yusuf bagus, yo kelem sembayang. Nabi Yusuf bagus, yo kelem sembayang. Nah, itu kira-kira begitu. Itu menunjukkan apa? Sayang sekali. Kok orang ganteng tuh belum sembahyang gitu. Sembahyang itu berdoa, sembah kepada Sang Hyang Widi, sebenarnya gitu ya. Sembahyang, baik menyembah Tuhan, berdoa maksudnya. Jadi makna lagu itu begini. Waduh, sayang sekali ya. Orang tuh udah ganteng, tapi dia masih kurang apa? Kurang doa. Sayang sekali kalau orang ganteng nggak berdoa. Dia bilang begitu. Yusuf yang ganteng aja tuh mau berdoa loh. Nah, kira-kira begitu. Masa apalagi kalau kita yang jelek ya doanya harusnya lebih banyak lagi ya. Kira-kira begitu. Itu sedikit ini ya, intermezzo itu tentang bagaimana cara Wali Songo mendapatkan agama Islam di tanah Jawa. Cuman memang saya sedikit memberi pengetahuan lagi juga. Dalam tradisi Islam, nama ada sedikit keanehan di nama-namanya. Jadi misal begini, yang menggoda Yusuf itu ada namanya. Dalam tradisi Islam, namanya Zulaikha. Ya kan? Padahal nggak mungkin orang Mesir kuno tuh namanya Zulaikha tuh nggak mungkin. Karena Zulaikha ini nama Arab, bahasa Arab. Baru muncul kapan? Ini aja mungkin bahasa Ibrani masih bahasa Ibrani awal-awal sekali, Paleo Hebrew sekali kira-kira. Nah, ini bahasa Arab itu baru muncul kapan? Baru muncul nanti. Gitu. Jadi nggak mungkin Zulaikha itu, nama Zulaikha itu ada di Mesir kuno. Terus Fir'aun namanya Aziz. Gitu ya. Itu nggak mungkin, nama Mesir kuno Aziz. Nah, Alkitab itu lebih tepat dalam melestarikan bahasa Mesir kuno. Tadi kita udah bahas Potifar, Potifera, Esafnat, Pa'aneah. Terus ada satu Firaun yang terkenal dalam Alkitab adalah Rameses, artinya dilahirkan atau keluar dari Dewa Ra. Rameses, mirip dengan Moses. Itu juga bahasa Mesir kuno. Nah, itu kira-kira begitu, itu sedikit ini saja. Tambahan, terbiasa. Tapi ini sekali. Jadi ketampanan Yusuf nih kelihatan sekali. Ketampanan Yusuf ini kelihatan sekali. Gitu ya. Sangat terkenal. Nah, tapi menurut bapak-bapak gereja ini bagus sekali. Saya suka kalimat para bapak-bapak gereja ini. Meskipun bagi banyak orang keindahan tubuh biasanya merupakan penghalang bagi keselamatan. Hal itu tidak membahayakan orang suci kita karena keindahan karakternya menguasai keindahan tubuhnya. Jiwa harus menaklukkan daging. Santo Caesarus juga sepakat.
Meskipun kecantikan fisik cenderung menjadi penghalang keselamatan bagi banyak orang, itu tidak dapat membahayakan orang suci ini. Karena kecantikan jiwanya menentukan keindahan tubuhnya. Dengan demikian jiwalah yang harus menguasai tubuh. Bahkan dalam posisinya sebagai budak, dia tidak kehilangan kekuasaan jiwanya. Bandingkan sama zaman sekarang. Berapa banyak orang yang mengejar kecantikan? Berapa banyak orang yang mengejar kegantengan? Ya. Berapa banyak orang yang ngefans dengan salah seorang artis tertentu karena apa? Karena dia bilang ganteng. Para bapak-bapak gereja sepakat apa? Kecantikan, termasuk kegantengan, cenderung menjadi penghalang keselamatan. Dengan kata lain, kalau kita ngejar kecantikan, kita ngejar kegantengan, kira-kira makin dekat sama selamat apa makin jauh? Dan itu yang dikejar zaman sekarang, yang ditawarkan zaman sekarang. Gitu kan? Yang lebih menjual mungkin zaman sekarang. Karena orang berpikir kalau aku ganteng, aku cantik, lebih mudah terkenal, lebih mudah kaya. Katanya begitu. Padahal orang yang paling kaya di dunia, tingkat kegantengannya juga nggak gimana-gimana. Kira-kira begitu. Ya. Dan para bapak-bapak gereja sepakat bahwa lebih daripada keindahan fisik, keindahan jiwalah yang lebih menguasai. Ya. Nah, terus, dan ini jadi kunci. Jadi kunci kenapa sampai Tuan Yusuf menyerahkan segala milik rumahnya itu untuk Yusuf. Padahal Yusuf ingat, dia bukan orang Mesir, dia bukan budak Mesir, dia budak asing. Yusuf ini budak asing, bukan budak Mesir. Ya. Tapi kenapa kok Yusuf bisa dipercayakan seperti itu? Santo Ambrosius mengatakan, kenapa? Lah karena Yusuf bisa menguasai dirinya sendiri. Maka orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, orang yang bisa kuasai nafsunya sendiri, orang yang bisa kuasai hatinya sendiri, orang yang bisa kuasai perasaannya sendiri, orang yang bisa kuasai logikanya sendiri, hampir pasti dia bisa menguasai banyak hal. Hampir pasti dia akan dipercayakan untuk menguasai banyak hal. Sekarang kenapa banyak orang nggak bisa kuasai banyak hal? Karena kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Apa yang kita pengen kita lakukan. Apa yang kita anggap, hati kita ini senang, kita lakukan. Sampai saya berpikir begini. Bahkan kita bisa menguasai waktu, Bapak Ibu teman-teman. Kita bisa menguasai waktu. Banyak orang berpikir waktu di luar kendali. Enggak. Kita bisa menguasai waktu. Caranya apa? Disiplin. Selesai. Dengan disiplin kita menguasai diri kita menguasai waktu. Bayangin kita menguasai hal sebesar itu. Hanya dengan disiplin, dengan menguasai diri kita. Dan itu tercermin dalam Yusuf. Yusuf menguasai tubuhnya, dia bisa menguasai banyak. Bukan cuma urusan rumah, urusan penjara, bahkan nanti urusan negara dia urusi. Dia kuasai. Karena sumbernya dia kuasai dirinya. Dia kendalikan dirinya. Nah, ini kuncinya. Gitu ya. Jadi hal yang paling besar yang mencolok dalam karakter Yusuf ini adalah pengendalian diri. Nah, maka dari sini dibahas tentang pengendalian diri dalam Didache Bible mengutip KKK tentang pengendalian diri. Bahwa pengendalian diri adalah pendidikan menuju kebebasan manusia. Orang berpikir ketika orang bisa lakukan apa yang dia mau, dia artinya jadi manusia bebas. Enggak. KKK mengajarkan orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang bebas.
Kenapa? Karena tubuhnya dikendalikan oleh pilihan bebas, pilihan yang sadar. Bukan rangsangan hati yang buta atau paksaan dari luar. Bukan nafsu, tapi mengejar tujuannya dengan secara bebas, memilih apa yang baik. Sekali lagi saya katakan, manusia yang bebas bukan manusia yang bisa melakukan apa yang dia mau, enggak. Tapi manusia yang bisa mengendalikan dirinya justru itu manusia yang bebas. Tapi pengendalian diri ini adalah tugas yang membutuhkan waktu. Harus selalu berusaha terus-menerus. Dan tadi saya agak kelewatan, Santo Yohanes Kristus mengatakan apa? Ini bukan juga usaha dia sendiri, tapi berkat kerjasama dari tangan kanan Tuhan. Nah, ini yang orang seringkali lupa. Ya, seringkali kita mengendalikan itu dengan kekuatan diri sendiri. Gitu. Kita perlu minta tolong Tuhan. Tuhan. Ya, bahkan mungkin seringkali kita nggak perlu lari. Kalau kita sudah berhasil bekerja sama dengan Tuhan dalam mengendalikan diri kita. Nah, karakter lain apa dari Yusuf ini? Selain yang dominan tadi pengendalian diri, kegantengan Yusuf yang paling top adalah pengendalian diri. Kegantengan dari karakter yang lain apa? Banyak kata. Berjaga-jaga, waspada, pengendalian diri tadi ya. Melakukan semua tugas dengan tepat. Itu hasil pengendalian diri itu. Melakukan semua tugas dengan tepat, bahkan cepat. Itu hasil pengendalian diri. Nah, sini dikatakan lebih banyak lagi. Kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kesabaran. Semua itu adalah kegantengan karakter Yusuf yang melebihi kegantengan fisiknya. Ya, jadi dari poin ini kita bisa simpulkan apa? Bagi banyak orang keindahan tubuh biasanya merupakan penghalang bagi keselamatan. Bagi Yusuf, keindahan jiwanya menguasai tubuhnya. Pengendalian diri membuat kita menjadi manusia yang bebas dan bahagia karena kita bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas. Dan memperoleh pengendalian diri adalah satu tugas yang membutuhkan waktu. Terus berusaha bersama dengan Tuhan. Selain pengendalian diri, Yusuf juga memiliki karakter berjaga-jaga, waspada, melakukan tugas dengan tepat, bijak, adil, tabah, dan penuh dengan kesadaran. Malam hari ini ada 3 poin. Yang pertama tentang kesamaan dengan sumber Alkitab. Yang kedua tentang Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan yang ketiga tentang amalan Yusuf. Hari begitu Leo. Ini sudah jam 9, mungkin sebenarnya tidak ada tambahan lagi ya. Silakan. Ini boleh just minta tolong share screen lagi untuk bagian ini. Boleh. Nah, siap. Paling begitu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom alaikum, Besiam Adonai. Yesua Masih. Silakan, ayo di take off. Terima kasih Kak Bertus. Sebuah refleksi yang luar biasa dan juga menambah pengetahuan iman setidaknya. Sambil menunggu Kak Bertus untuk share doa penutup, kira-kira hal yang kita dapatkan, Yusuf itu kan mengalami beberapa banyak cobaan dan ujian ya. Ujian kemurnian pribadi, terus kemudian dia juga ya pada akhirnya nanti dia punya kesempatan membalas tapi tidak dilakukannya gitu kan. Mulai dari menolak ajakan persinahan istri Potifar, kemudian Tuhan senantiasa menyertai Yusuf dan ketampanan yang sejati itu ketika dia dapat mengendalikan tubuh dan jiwanya. Luar biasa. Oke teman-teman, ini ada pengumuman besok Jumat kita rosario seperti biasa, Sabtu Minggu Komsel, Selasa dan Kamis Miracle Room ya. Kamis persekutuan doa. Oke. Ini ada PDF materi Just Hope, bisa diakses di Google Drive, YouTube rekaman juga ada, Instagram juga, house.of.praise. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami.
luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, dan tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.